Halo, selamat pagi. Sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya join, nanti akan saya buka. Teman-temannya yang belum join, tolong diajakin join ya. Karena materi hari ini, pembelajaran daring kali ini, spesial yang mengisi dari Duta Rumah Belajar Yogyakarta. Oke? Sip. Nah, sambil nunggu viewersnya agak banyakan dikit, nanti akan saya buka. Oke, halo Revano, Alivia, oh Dedi, Nolia, Melody. Nah, kita tunggu agak banyakan dikit ya. Nah, oke. Mungkin ini udah agak banyakan. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, ketemu lagi nih dengan live streaming pembelajaran daring dari Instagram bpmpk_Kemdikbud. Nah, bersama saya, Rati, yang akan memandu sampai akhir pembelajaran daring ini. Nah, teman-teman viewers, sahabat M Edukasi, apa kabarnya nih? Coba tulis di komentar. Gimana belajar kalian di rumah minggu ketiga ini? Ayo, coba tulis di kolom komentar. Bagaimana belajar kalian di rumah di minggu ketiga ini? Nah, yang pastinya kalian harus tetap semangat ya, tetap di rumah, tetap belajar di rumah, dan jaga kesehatan tentunya. Jangan lupa makan juga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, oke? Kita juga harus mengikuti anjuran dari pemerintahan untuk tetap di rumah, melakukan aktivitas di rumah, oke? Oh ya teman-teman, selama kalian belajar di rumah, kalian bisa memanfaatkan aplikasi pembelajaran dari M Edukasi. Nah, nanti coba saya ketik, bisa di, sebentar saya ketik ya, mstrep.edukasi.kemdikbud.go.id. Bentar. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi pembelajaran agar pembelajar kalian menyenangkan di rumah di medukasi.kemdikbud.go.id. Nah, kalian selain di M-Edukasi, kalian juga bisa memanfaatkan pembelajaran di rumah belajar. Bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, gimana nih? Tadi ada yang bilang belajar di rumah menyenangkan, senang di video Ibu. Bagaimana agar semangat terus ya Bu? Wih, dari SLBN 2 Jogja. Agar terus semangat terus, jangan kalau belajar jangan yang monoton gitu kan. Belajar juga diselingin dengan mungkin dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya tentunya. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendirian, nanti akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bu Nur Ernawati, SPD GR, yaitu guru dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Nah, Bu Erna ini juga sekaligus Duta Rumah Belajar di Yogyakarta. Nah, sambil kita menunggu untuk terhubung dengan Bu Erna,
pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Nah, nanti saat pembahasan, teman-teman boleh bertanya melalui kolom komentar. Sebentar, saya hubungkan dengan Bu Erna. Bentar, masih terhubung dengan Bu Erna. Nah, baik teman-teman, kita sudah terhubung dengan Bu Erna. Halo Bu Erna, selamat pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tambah Wah, sehat. semangat sekali Bu. Ya, baik teman-teman sahabat M Edukasi, silahkan menyimak paparan dari Bu Erna. Untuk teman-temannya yang belum gabung di Instagram BPMPK, segera diajak karena materi hari ini sangat luar biasa ya, tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Nah, baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Erna. Baik, terima kasih Mbak Rati. Halo sahabat rumah belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing berbagi buat teman-teman semuanya. Tentu saja teman-teman di seluruh Indonesia. Tapi kita akan belajar bareng tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Ini sih sebenarnya makolnya informatika, Mbak Rati. Cuman di beberapa sekolah memang belum melaksanakan mapel informatika. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman yang lain bisa ikut bergabung. Oh, kira-kira mapel informatika itu isinya seperti apa toh? Gitu ya. Nanti seperti ini. Nah, sebelum saya biasa dipanggil Ibu Mbak Rati, saya menyebut diri Ibu aja ya. Oh iya, siap Bu. Ya, biasa dipanggil Bu Erna begitu kalau di sekolah gitu. Jadi teman-teman juga bisa nanti kalau ada apa-apa silakan DM saya. Maksudnya dalam misalnya bertanya aja ya, gitu kan, saling sharing aja itu. Silakan nanti bisa DM saya gitu. Oke, kita akan memulai dari slide yang pertama, Mbak Tati. Ibu sampaikan dulu sekali lagi, mapel ini adalah mapel informatika. Ya, untuk kelas 7. Kenapa baru kelas 7? Ya, tahun ini karena yang diuji cobakan adalah baru kelas 7. Jadi, Ibu mencoba di materi ini pas banget di semester 2 dan pas banget materi yang sekarang ini disampaikan di sekolah saya. Oke, klik selanjutnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Itu kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Nah, apa aja yang akan kita pelajarin hari ini? Yang pertama, tentang pengertian masyarakat dan masyarakat digital. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu nih masyarakat itu apa gitu kan. Apalagi masyarakat digital itu apa itu pasti sudah tahu semua. Tapi kita akan sharing bareng di sini. Kemudian yang kedua, ada elemen masyarakat digital. Yang ketiga, kolaborasi dalam masyarakat digital. Bisa di next lagi, Mbak. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian masyarakat dan masyarakat digital. Apa nih bedanya masyarakat dan masyarakat digital gitu? Ada yang mau menjawab dulu sebelum Ibu lanjut. Apa itu masyarakat? Apa itu masyarakat digital? Ada yang tahu? Boleh ditulis di kolom chat. Gitu. Tapi saya belum ngasih reward ini ya. Rewardnya hanya semangat aja gitu ya. Berarti hebat gitu kan. Boleh ditulis teman-teman nanti di bawah apa itu masyarakat dan masyarakat digital. Saya tunggu sebentar. Ada yang mau jawab? 1, 2, 3, go. Gak ada yang mau jawab, Barati. Oke, klik Barati. Oke. Betul nih, ada yang jawab. Masyarakat ada sekumpulan orang. Oke, ada lagi yang jawab?
Masyarakat yang modern dan pengetahuannya tinggi. Oh, hebat-hebat loh Mbak Ratih nih. Senang saya Wah, kalau kayak begini. mantap ya. Ada lagi, Iya. ada lagi syarat banyak. Syarat sama dengan banyak itu. Ada lagi, satu lagi saya tunggu. Apa itu masyarakat? Atau apa itu masyarakat digital? Satu lagi deh. Satu lagi, ada yang jawab? Ada yang jawab? Saya lanjutkan aja, Sepertinya Mbak masih pada Ratih. ngetik ya, Ibu. Masih ketiga. Oh iya. Ya, mungkin Nanti masih ngetik kita ya. bahas lagi ya. Ah, Ya. Oke, masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan saling melakukan proses interaksi, melakukan proses saling bergaul satu dengan lainnya secara langsung maupun tidak langsung guna melakukan pola hubungan berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Kenapa itu saya blok di situ? Itu adalah poin terpenting untuk mengetahui apa itu ciri dari masyarakat. Oke, next, Mbak Rati. Oke. Oke. Nah, sedangkan masyarakat digital itu adalah masyarakat yang sudah, saya ulangi lagi, masyarakat yang sudah menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dengan berbagai macam produk yang diciptakannya dan mendapatkan keuntungan dari teknologi baru yang digunakannya. Sekarang ini kita itu disebut dengan masyarakat digital. Karena kita sudah menggunakan semuanya. Saya yakin di seluruh Indonesia ini sudah termasuk masyarakat digital. Walaupun HP-nya itu tidak ada kameranya, HP-nya hanya bisa untuk mengakses internet aja, kemudian HP-nya sangat komplit dan canggih, itu sudah termasuk dalam definisi masyarakat digital. Next. Nah, implementasi dalam penggunaan teknologi yang sudah ada di hadapan kita atau yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya apa aja? Pasti teman-teman bisa jawab, apa yang sudah teman-teman implementasikan dalam penggunaan teknologi? Satu, ada yang menjawab lagi? PPT saya sih, slide-nya udah muncul itu ya. Tinggal ditulis gitu, Mbak Ranti. Oke, implementasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembayaran aplikasi online. Pasti di HP-nya teman-teman semua sudah komplit aplikasi. Yakin itu saya. Yang kedua, adanya mobile banking. Adakah yang belum punya nih sahabat? Pasti punya semua. Nggak mungkin nggak gitu kan, di mobile banking pasti ada semua. Ketiga, adalah belanja online. Yang belanja online ini adalah yang paling disukai. Mungkin Mbak Rati juga salah satunya ya. Oh iya, Salah pasti. satunya belanja online. Kebetulan itu suka belanja online ini ya, jadi aman ini ya. Iya. Kemudian selanjutnya electronic learning. Ini adalah pendidikan yang sudah berbasis digital. Seperti kita sekarang ini nih, kita menggunakan electronic learning. Kemudian yang kelima apa? Transaksi transportasi. Oh, ini paling enak ini ya. Kita tinggal duduk, udah sampai tempat. Makan, nggak usah beli, tinggal sampai lokasi gitu ya. Ada di sini. Jadi yang ada di sini, ini semua itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari dan sudah kita laksanakan. Dari kelima ini. Ada lagi yang mau nambahin? Coba implementasi penggunaan teknologi selain ini. Biasanya buat bisnis gitu. Tadi salah satu bisnis ya. Ada pembayaran online itu juga termasuk bisnis. Perbankan juga, mobile banking juga sudah termasuk perbankan gitu ya. Belanja online itu sudah termasuk dalam bisnis juga, dunia bisnis sudah, pendidikan juga ada di situ. Next. Nah, keuntungan dari pembelajaran digital. Yang pertama adalah, itu pinter loh, ada yang jawab, belajar online. Zoom out dikit dong, Mbak, zoom out dikit dong, katanya. Iya. Oke, saya senang sih kalau ada interaksi kayak gini di chat, senang saya. Nanti kalau misalnya saya ada yang keliru, saya ada yang betulin gitu ya. Kalau ada yang kurang bisa ada yang nambahin, itulah artinya dari saling sharing gitu ya, sharingnya lewat online. Kemudian
Saya lanjutkan dulu. Dari keuntungan pembelajaran digital, yang pertama terciptanya collaborative learning, yaitu biasanya kalau kita kerja kelompok, bisa menambahkan ide-ide kita, masukan-masukan kita, kreativitas kita, tentu saja dengan berbasis digital. Ini sudah terciptanya collaborative learning. Contohnya, anak-anak atau teman-teman biasanya kalau bekerja itu kan tik, kemudian kirim email. Padahal kalau sekarang sudah ada yang lebih keren lagi ya, lebih cepat ya. Kita bisa pakai Google Docs, bisa pakai Google Slide, kayak gitu ya contohnya. Jadi pekerjaan satu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Pinter tuh ada yang jawab. Bisa belajar sambil main Instagram. Ini kan namanya juga terjadinya atau terciptanya kolaboratif learning. Nah ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, yang kedua, fleksibel dalam proses belajar. Artinya belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekarang ini, teman-teman di rumah, ibu di sekolah, kita bisa belajar tanpa tatap muka ketemu langsung, tetapi teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari saya. Nah, ini artinya teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Jadi tidak terbatas waktunya dan ruangnya. Kemudian dapat dipantau dan diukur secara mandiri. Teman-teman sendiri yang bisa melihat kemampuannya ketika kita belajar secara digital itu seperti apa. Yang bisa melihat atau yang menentukan kita itu belajarnya sampai sejauh mana. Itu kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Tadi sudah Ibu jelasin di atas. Ya, pembelajaran secara online itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Nanti kalau Ibu jawab nanti aja ya, Mbak Rati ya, di kolom chat udah banyak tuh. Slide selanjutnya Mbak Rati. Oke, sekarang kita akan belajar tentang elemen masyarakat digital. Nah, elemennya apa aja? Klik selanjutnya. Oke, elemen masyarakat digital yang pertama adalah adanya akses digital. Kedua, komunikasi digital. Ketiga, literasi digital. Keempat, hak digital. Kelima, etika digital. Keenam, keamanan digital. Kemudian ada hukum digital, ada transaksi digital, dan kesehatan digital. Ibu yakin semuanya yang sudah terangkum di sini, ini sudah teman-teman praktekkan semua, sudah teman-teman lakukan semua. Dari akses sampai dengan kesehatan digital. Semua ada dalam satu genggaman yang kemana-mana teman-teman itu bawa. Tapi kadang kita tidak memanfaatkan di dalam genggaman-genggaman itu. Nah, sekarang kita akan buka satu persatu tentang elemen-elemen masyarakat digital. Boleh lanjut, Mbak Rati? Oke, yang pertama adalah akses digital. Semuanya sudah pintar, semuanya sudah punya HP, semuanya sudah bisa akses. Oke, jadi di akses digital ini adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat digital untuk melakukan akses fasilitas IT. Nggak mungkin enggak, karena masyarakat digital sudah, ya halo ini ada murid saya, karena di dalam masyarakat digital kita sudah bisa melakukan akses fasilitas IT yang sangat berlebih. Nah, cuman sekarang adalah ketika kita sudah bisa mengakses digital, kita harus benar-benar bisa memilih informasi yang benar-benar terpercaya dan bukan berita palsu atau hoax yang serta layak dikonsumsi dan dibagikan atau di-share. Saat ini banyak sekali berita-berita tanpa kita sharing dulu, tapi langsung main share aja. Itu bikin apa? Ya bikin kita yang deg-degan yang baca. Beritanya nggak benar, di-share, itu sangat merugikan kita sebagai pembaca. Jadi sekarang ini kita sebagai pembaca harus benar-benar selektif ketika kita membaca berita, mendapat tidak cuma berita, tetapi mendapat
info-info yang terkait dengan hal-hal yang satu dengan yang lainnya, silakan teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Artinya ini benar atau tidak, itu harus dicek betul-betul kebenarannya. Jangan sampai kita juga termakan hoax ya. Apalagi kita ikut membagikannya, ikut men-sharekan. Wah, itu lebih bahaya lagi. Kemudian next, Mbak. Oke, yang kedua adalah komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat digital, baik di lingkungan bisnis, akademis, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja. Contohnya kita seperti itu. Nih, yang kita lakukan ini adalah komunikasi secara digital. Walaupun kita nggak tatap muka seperti yang Ibu tadi sampaikan di depan, kita masih bisa nih ngobrol bareng, masih bisa sharing bareng. Ini salah satunya, kita bisa live IG. Thanks banget ya buat BPMPK ini, keren. Selain itu, teman-teman juga bisa kalau pembelajarannya secara virtual. Biasanya menggunakan Vicon. Kalau Ibu di sekolah biasanya menggunakan Zoom. Nah, kemudian bisa memanfaatkan YouTube, kemudian bisa memanfaatkan email, kemudian Twitter, Facebook, dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari komunikasi digital. Ya, betul. Ada yang dikatakan dari Rianeka Kurniawan. Kayak pandemi sekarang nih loh, banyak yang share, tapi salah, belum dicek sudah di-share. Nah, itu juga hati-hati. Walaupun kadang kita mendapatkan komunikasi juga secara digital ini, kita juga tetap harus hati-hati ya, teman-teman. Harus selektif betul-betul berita itu. Jangan sampai merugikan kita sendiri. Next, Mbak Rati. Nah, ini ada kelebihan komunikasi digital. Kelebihannya adalah yang pertama, komunikasi lebih mudah tanpa terbatas ruang, jarak, dan waktu. Itu yang pertama. Kedua, informasi yang didapat dan dikirimkan lebih cepat. Contohnya, kalau zaman dulu kita kalau mau ke ABC, pulau ABC, kota ABC, harus menulis surat dulu, belum pasti 1 hari sampai, harus nunggu 7 hari, harus nunggu sebulan. Sekarang dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik, teman-teman sudah bisa mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, lebih hemat dan mempersingkat waktu. Kemudian, berbagi informasi kepada orang lain lebih cepat. Selanjutnya, membantu proses pembelajaran melalui diskusi online. Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran melalui diskusi online. Walaupun kita hanya sharing ya, tapi ini adalah sudah salah satu bentuk dari diskusi. Kemudian menghemat kertas atau paperless. Kenapa sekarang saya tanya pada teman-teman semua yang ada di sini, saya yakin kalau ujian sekarang lebih banyak ke CBT daripada PPT. Apa itu Bu CBT? Apa itu PPT? Kalau CBT itu computer based test. Artinya kita kalau ujian menggunakan basicnya komputer. Kalau PPT itu paper based test. Itu menggunakan kertas. Selain kita harus mengeluarkan banyak biaya, setiap ujian harus menggunakan fotokopiannya banyak, uangnya melimpah, misalnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang keterbatasan dana, misalnya itu kita bisa gunakan online. Kalau online-nya biasanya di sekolah-sekolah ya. Kalau misalnya sekarang juga bisa kok menggunakan ujian-ujian secara online. Jadi Bapak Ibu guru yang di sekolah atau di rumah yang sedang WFH, anak-anak yang sedang school from home, itu bisa mengerjakan tugas-tugas dari online. Next. Nah, di samping lebihan, itu juga ada kekurangan. Kekurangannya apa aja? Satu, kebutuhan akses internet. Nah, ini yang utama. Kita harus punya bandwidth yang tinggi. Belum lagi kalau misalnya nggak ada jaringan, harus naik gunung, harus pergi dulu, dan sebagainya. Oh, providernya yang ini nggak cocok, ini nggak bisa, atau sinyalnya kurang kuat. Nah, itu seperti itu kita menjadi salah satu kelemahan dalam komunikasi digital juga. Jadi kalau teman-teman di daerahnya masing-masing disesuaikan aja sesuai providernya. Kemudian proses sinkron itu juga lama dalam komunikasi digital ini. Kemudian proses update datanya juga lama, proses update aplikasinya juga lama. Nah, ini
kadang error. Contohnya, oh WhatsApp down, oh Instagram down, dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita pikirkan bareng. Kadang kalau sehari WhatsApp error aja sudah bingung kan kita. Ini error, Instagram pengen ngupload dan sebagainya. Ternyata jaringannya juga error. Itu juga bingung juga kan. Nah, itu adalah karena kita sudah masyarakat digital banget nih ceritanya deh, kalau seperti itu. Jadi kalau sehari tanpa gawai, sehari tanpa internet, kayaknya sepi dan layu gitu kan, nggak ada semangat gitu, nggak move on gitu ya. Padahal sebenarnya nggak harus pakai digital sekalipun nggak masalah ya, kita masih bisa literasi. Literasinya dengan menggunakan buku yang ada, seperti itu. Next, Mbak Tati. Nah, sekarang kita masuk ke literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah sikap dan kemampuan masyarakat, khususnya individu, dalam upaya menggunakan segala bentuk akses digital dan teknologi digital sehingga mampu melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapatkannya. Ibu kasih note di sini. Bisa diturunin, Mbak Rati? Ya, di literasi digital ini teman-teman harus satu, punya informasi harus terpercaya. Itu yang pasti. Ketika apa itu yang dibaca, informasi harus terpercaya. Kemudian bukan berita palsu atau hoax. Kemudian kontennya berkualitas dan layak dibagikan. Di dalam literasi digital, poin ini yang harus kita harus kita perhatikan betul-betul. Jadi ingat, informasi harus terpercaya, bukan berita palsu. Kemudian kontennya juga berkualitas, kemudian layak dibagikan. Ini yang ada di literasi digital. Tidak di literasi digital pun sama. Jadi kita kadang ngomong satu A, nanti sampai B ketambahan C, sampai C ketambah lagi D, dan sebagainya. Jadi saringlah informasi yang sebetul-betulnya. Next, Mbak Rati. Oke. Kemudian hak digital. Apa itu hak digital? Hak digital itu adalah perlindungan. Boleh diklik, Mbak Rati? Oke. Hak digital adalah perlindungan masyarakat digital dari penyalahgunaan di dunia digital. Kemudian hak digital dalam undang-undang sudah dilindungi berupa copyright. Jadi teman-teman ingat, kalau sudah ada copyright itu tidak boleh baca. Walaupun kadang kita sering ya kan enak Bu langsung ya gitu, tapi kita juga harus menghargai dong gitu kan hasil karya orang lain gitu. Jadi kita berusaha mencoba atau menghargai hasil karya orang lainnya itu ya dengan yang beli yang benar-benar tidak bajakan, yang memang ori gitu. Nah, selain itu lagi ada hak copyrightnya juga itu misalnya berita. Di dalam berita pun sama. Kita juga tidak boleh menyebarkan berita palsu atau hoax lagi. Kemudian melakukan pembajakan itu tidak boleh. Kemudian melanggar etika itu juga nggak boleh. Nah, di dalam hak digital ini, kenapa sih Bu kok banyak yang dilarang ya? Karena kita sudah ada undang-undangnya gitu. Ada yang tahu undang-undang perlindungan ITE. Ada yang bisa nyebutin undang-undang nomor berapa, tahun berapa. Boleh dicek di chat di komen. Undang-undang tentang ITE. Undang-undang nomor berapa, kemudian tahun berapa. Silakan di komen. Oke, next Mbak Rati. Oke, kemudian adanya etika digital. Etika digital adalah komponen masyarakat digital dengan mematuhi segala jenis aturan dan tata krama saat menggunakan perangkat teknologi secara digital. Di etika digital ini, salah satu contohnya adalah menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan pengguna atau user lain. Jadi, teman-teman mau chat di mana saja, satu, itu dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Orang lain melakukan kesalahan. Misalnya, orang lain melakukan kesalahan, tolong jangan dibully di sosial media. Orang lain keliru, punya salah sama teman-teman yang lain, ya. Tolong jangan
bikin aneh-aneh di media sosial karena itu kawasannya kawasan umum, bukan kawasan pribadi. Hati-hati. Itu karena ada undang-undangnya lagi ya. Jadi kita sesama manusia nih ya, sama teman gitu juga harus saling menghargai. Semua orang juga punya privasi masing-masing gitu. Misalnya nulis kolom chat pun kita juga harus hati-hati. Jangan sampai peserta yang lain atau teman-teman yang lain tersinggung perasaannya. Contohnya menggunakan kata-kata kotor. Itu sangat tidak diperkenankan. Itu sangat menyinggung sekali. Mungkin mau ditujukan kepada A, tetapi karena ini di media sosial, kemudian ini ada di apa namanya, ada di online, semua orang tahu, semua orang baca, gitu kan? Hati-hati dalam berbahasa. Kemudian yang sopan bahasanya, gitu ya. Sekali lagi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Terus yang terakhir, tidak membuat ataupun menyebarkan berita palsu yang dapat menyinggung SARA. Nah itu, karena di tempat kita itu, di negara kita itu kan berbeda-beda suku, kemudian ras, kemudian agama. Nah itu saya juga pusing juga ketika buka salah satu berita di sosial media, beritanya itu gitu. Sepertinya sangat gimana ya, menyinggung sekali kalau menurut saya. Jadi hal seperti itu jangan diikuti gitu. Jadi jadilah diri kita sendiri ya, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Jadi bisa saling menghormati dengan orang lain, antar sesama teman yang berbeda agama, kemudian ada perbedaan suku ya, kita bisa menghargai dari keseluruhannya itu. Next. Lanjut, Mbak. Nah, di sini ada keamanan digital. Apa itu keamanan digital? Keamanan digital adalah proses yang dilakukan untuk melindungi kejahatan yang berkaitan dengan dunia digital dalam bentuk proses interaksi yang terjadi dengan memberikan hak akses melalui password dan keamanan. Contohnya, kalau kita mau membuka email kita, pasti akan ditanya apa aja, username-nya apa, passwordnya apa, kemudian pasti akan di-linkkan lagi ke HP kita, apakah benar ini email Anda, apakah benar ini nomor HP Anda, biasanya seperti itu. Ada lagi juga, kalau misalnya kita buka email nih di laptop yang lain, atau di PC yang lain, atau di HP yang lain, itu juga pasti akan ditanyakan itu. Apakah benar ini Anda? Jangan sampai nanti saya kan sudah berteman baik sama Anda gitu, atau saya kan sudah ini, tolong dong dibukain gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, next. Pinter nih, ada aneh melindungi data-data kita. Boleh di next, berarti? Oke, selanjutnya adalah hukum digital. Apa itu hukum digital? Komponen yang harus ditaati agar tidak ada pelanggaran hukum di dunia digital. Larangan yang harus dihindari adalah satu, melakukan peretasan terhadap website. Sepintar-pintarnya kita, sepandai-pandainya kita, jangan sampai ya melakukan peretasan terhadap website orang lain atau kantor lain atau milik sekolah dan sebagainya. Tolong hindarin itu. Kan kita tadi sudah tahu nih ada hukumnya. Tadi Ibu minta juga ya hukumnya tentang ITE nomor berapa, tahun berapa, boleh ditulis di chat. Belum Ibu bahas di situ ya. Kemudian melakukan tindakan plagiasi, kemudian mengirimkan spam, kemudian mencuri dengan sengaja identitas orang lain, kemudian menyebarkan fitnah dengan akun palsu, dan membuat dan menyebarkan virus maupun spam. Itu tidak boleh teman-teman. Sudah ada undang-undangnya, apalagi teman-teman itu ada bullying terhadap teman-teman yang lain atau akademisi yang lain atau bidang-bidang yang lain, itu nggak boleh. Nah, ada aturannya atau di undang-undang, nanti teman-teman bisa cari sendiri, dibaca tuh undang-undangnya, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Bisa dibaca lagi, apa sih isinya undang-undang itu tentang apa, gitu. Jangan sampai kita menjadi salah satu
orang yang termasuk dalam di situ ya jadi tersangka atau menjadi terdakwa gitu kan karena hal sepele gitu. Jadi tolong dijaga betul diri kita ketika dalam eh, melakukan digital ini. Next, Mbak. Oke, selanjutnya adalah transaksi digital. Transaksi digital adalah proses transaksi secara digital dengan membuka website yang dituju, memilih produk, memasukkan produk dalam keranjang belanja, kemudian proses pembayaran, kemudian pihaknya penjual mengemas produk, kemudian proses pengiriman dan konsumen tinggal memilih status produk yang sudah apakah sudah sampai tujuan atau belum. Itu adalah belanja online yang biasa teman-teman lakukan. Kalau misalnya kita tidak belanja online ya nggak sampai seperti ini. Tetapi kalau teman-temannya belanja online ya akan statusnya seperti ini. Bisa dicek sendiri. Oke, lanjut. Oke, ada kesehatan digital. Nah, proses komunikasi dengan dokter, perawat, dan petugas kesehatan bisa secara online sekarang. Gunakan gawenya. Ada fitur tentang konsultasi kesehatan, nah seperti itu. Jadi nanti dibuka-buka dong gawenya. Di Play Store tuh banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Jangan sampai cuma buat chatting aja, nggak buat bikinan aja, nggak dipakai buat Facebookan aja, gitu. Tapi benar-benar tolong manfaatkan gawe kita buat yang bermanfaat. Contohnya yang buat belajar, khususnya ya kita sebagai pelajar ya belajar, kan mencari informasi-informasi yang terbaru. Apalagi yang sekarang teman-teman kan lebih banyak di rumah nih daripada di sekolah. Jadi teman-teman harus lebih banyak mencari informasi di luar sana menggunakan gawenya, menggunakan internet. Nah itu jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di luar dari Bapak Ibu guru yang sampaikan di sekolah. Karena waktunya juga terbatas kan teman-teman. Kalau sekarang kalau di sekolah biasanya dari pagi sampai sore kalian bisa mendapatkan penuh. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa seperti itu. Jadi teman-teman sendiri yang berusaha belajar secara mandiri mencari semuanya informasi-informasi yang sesuai dengan pelajaran yang teman-teman dapatkan. Next, Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kolaborasi masyarakat digital. Apa itu? Klik lagi. Next lagi, Mbak Rati. Oke, ini Ibu kasih tanda lagi yang Ibu blok itu karena itu yang penting. Jadi kolaborasi adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai. Ini adalah arti dari kolaborasi. Next. Nah, jenis kolaborasi itu ada 3. Jenis kolaborasi ada 3. Yang pertama, kolaborasi primer. Yang kedua, kolaborasi sekunder. Kemudian yang ketiga, kolaborasi tersier. Kolaborasi primer itu biasanya berada dalam keluarga. Jadi, jenis kolaborasi dalam keluarga. Itu contohnya, kita punya peran, hak, dan tanggung jawab di dalam keluarga atau di dalam rumah. Peran kita apa? Hak kita apa? Itu kolaborasi sekunder. Kolaborasi sekunder itu biasanya terjadi dalam masyarakat selain kelompok keluarga. Contohnya di sekolah, kantor, atau bisnis. Ini kita seperti ini adalah termasuk kolaborasi sekunder. Kemudian yang ketiga adalah jenis kolaborasi tersier. Apa itu? Jenis kolaborasi yang memiliki tujuan khusus. Biasanya antar pekerja ada di sini, di kolaborasi tersier. Jadi kalau yang kita lakukan seperti ini, sekarang ini adalah termasuk kolaborasi sekunder. Next, Mbak Rati. Oke, bentuk kolaborasi dalam masyarakat digital dalam bidang pendidikan. Ini tentunya teman-teman sudah tahu semua. Yang pertama, ada rumah belajar. Teman-teman bisa mendapatkan materi
gratis seumur hidup di rumah belajar ini. Selain di medukemdikbud.go.id, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali sumber belajar yang ada di sini. Silahkan teman-teman buka semuanya, silahkan pelajarin, silahkan dimanfaatkan, karena rumah belajar bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Yang kedua, coba buka sekolahku. Ada lagi Google for Education, ada lagi Ruang Guru, ada lagi Microsoft 365 for Education. Pasti teman-teman sudah tahu semua tentang hal yang ini. Jadi, Ibu tidak akan menjelaskan lebih lanjut untuk yang ini. Next, Mbak Rati. Nah, ini Ibu akan memberikan salah satu contoh dalam kolaborasi digital. Selain kita bisa berbagi sharing file di kolaborasi digital, saya yakin teman-teman sudah bisa semua nih sharing file, antar file di Google Drive. Itu yang paling sederhana dan teman-teman sudah biasa lakukan. Saya yakin itu. Kalau ada yang belum tahu, oke, kita belajar bersama. Saya tidak bisa praktek di sini, nanti minta tolong Mbak Rati ya, kalau bisa ya Mbak Rati. Oke, siap Bu. Selain sharing file, contohnya bagi link. Bagaimana kita mengupload file kita di Google Drive, kemudian bagaimana membagikannya, bagaimana kita mengerjakan dalam satu dokumen biar bisa dikerjakan secara bareng-bareng dengan teman-temannya ketika berkelompok. Itu juga salah satu dari kolaborasi digital. Nah, yang akan bisa Ibu sampaikan contoh di sini adalah kolaborasi dalam bentuk kita bisa merubah suara kita menjadi bentuk tulisan, jadi voice to text. Caranya gimana? Nggak kelihatan itu ya, bisa di teman-teman nanti sambil ditulis di kertas dia dipraktekin, atau yang buka laptop boleh langsung praktek ya, biar kadang kalau tugas kita sudah ngantuk padahal pengen ngetik capek, nah kita bisa merekam suara kita yang nanti hasilnya dengan bentuk tulisan. Contohnya teman-teman buka di Google Drive, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ya boleh sekali Mbak. Praktek aja ya. Nah, ini sudah saya bukakan Google Chrome. Ya, silakan Mbak Rati buka Google Drive-nya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Oh ya, ternyata kalau saya mau menulis misalnya laporan panjang, padahal saya ngantuk, kemudian dapat idenya itu kebetulan pas mau tidur. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memudahkan teman-teman semua ketika mengerjakan tugas. Oke, sudah ya Mbak ya? Sudah masuk di Drive nih Bu. Oke, sekarang yang di My Drive itu kan settingannya komputer masing-masing. Di tempat saya atau di tempat yang lain itu kan beda. Ada yang settingan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, yang di My Drive atau Drive saya itu diklik Mbak. Ya, jadi biar teman-teman nanti juga ikut tahu. Kemudian ada Google Docs atau Google Dokumennya diklik. Nah, di situ di atas itu kan ada tombol alat. Tool. Sebelahnya format itu ada tool. Nah, toolnya diklik. Tool, kalau di settingan teman-teman bahasa Indonesia ya berarti alat gitu kan. Turun lagi Mbak. Itu ada translate dokumen. Nah, voice translate iya. Ya, itu dituliskan dulu. Kita mau dibikin foldernya apa namanya. Choose a language-nya diganti aja. Mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja Mbak Rati. Bahasa Indonesia kalau ada. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Oke. Kemudian klik itu lagi. Ya. Voice typingnya diklik Mbak. Iya. Karena saya nggak bisa bersuara, minta tolong Mbak Rati yang bersuara deh tentang apa. Nanti jangan lupa, yang ada tombol mic-nya itu diklik dulu. Jadi biar bisa langsung merekam hasil suaranya Mbak Rati yang merdu ini. Nah, silakan Mbak Rati. Halo, selamat pagi sahabat M Edukasi. Mbak.
Halo? Halo, bisa? Nah, sudah nih. Bisa. Ya, halo gitu. Jadi teman-teman ketika mendapatkan ide atau sesuatu yang lain itu bisa menggunakan ini gitu. Kan Bu, atau misalnya kan di drive-nya harus di laptop Bu, misalnya seperti itu, atau di PC Bu. Lah HP-nya kan bisa dipakai gitu kan. Gawe-nya anak-anak zaman now itu nggak nggak jauh beda gitu ya. Malah lebih keren-keren gitu daripada HP-nya Bapak Ibu guru, beneran. Jadi teman-teman bisa manfaatin ini sebagai misalnya yang suka nulis cerita, nulis cerpen, kemudian mau mengerjakan tugas, belum dapat ide, kemudian tiba-tiba dapat ide, manfaatkan di drive-nya. Digawe kan ada. Silakan di-download. Digawenya kan sangat-sangat komplit ya di situ. Jadi rugi kalau nggak dimanfaatin. Mau dicoba coba lagi Mbak Rati, paling bawah. Oh ya? Di enter. Tuh Mbak Rati ngomong apa aja tuh udah langsung ngetik dia ya. Iya, langsung otomatis ya Bu, luar biasa sekali ya. Jadi Ini itu bermanfaat. contoh ya, jadi kolaborasi digital gitu. Jadi teman-teman kalau ini sudah bisa, kemudian dikirimkan ke teman-teman dalam Google Docs, teman-teman yang lain juga bisa nambahin. Jadi misalnya kita mau kerja kelompok, kita sudah nggak ribet lagi. Kirim dong, pakai flash disk misalnya. Ya nggak apa-apa pakai flash disk, tapi kan kalau misalnya temennya sudah pulang kampung, sudah mudik contohnya, kan mau bekerja kelompok, kan juga ribet gitu ya, dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu contoh kita dalam mengerjakan secara kolaborasi digital. Nah, mungkin teman-teman itu sedikit yang bisa Ibu sampaikan deh kayaknya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, bisa diuji coba. Nah, karena ini tadi Ibu sampaikan, ini adalah mapel baru. Jadi teman-teman yang di kelas 7, boleh dong ini kelas 8, kan juga belum ada nih. Boleh kok mempelajarin ini ya. Jadi nanti teman-teman yang di sekarang kelas berapa? Kelas 8 ya. Nanti di kelas 7 misalnya di kelas 8 dia juga akan dapat nih informatika. Jadi yang kelas 2, yang kelas 7 dapat nih yang baru lagi. Ya. Tuh saya ada sini bermanfaat sekali Bu. Jadi nggak usah capek-capek ngetik. Iya, ini salah satu contohnya. Jadi kalian bisa manfaatin ini. Dan kalian pasti suka nih nulis lagu atau nulis puisi dan sebagainya. Nah ini salah satu caranya yang bisa dipakai. Gitu. Next mungkin Mbak, slide terakhir ini sepertinya. Ini yang tadi. Nah, saya yakin kok pasti 10 menit jadi ini Mbak. Jadi kalau saya sama anak-anak sekarang sudah saling sharing file sama anak-anak. Kalau mengumpulkan juga seperti itu, sharing file. Ini kegiatan Vicon saya sama anak-anak selama anak-anak belajar di rumah. Jadi tiap pagi itu setiap kalau kita dapat jatah KBM, kita harus melakukan itu tadi komunikasi digitalnya lewat Vicon. Nah, teman-teman yang mau lebih sharing lebih lagi dengan saya, monggo silakan bisa follow saya di IG saya di Indo_Marsa, kemudian di FB ada Nur Erna, boleh silakan bergabung. Kalau misalnya ada masih kekurangan dan sebagainya, kita bisa saling sharing bareng seperti itu. Bu, apakah ini materi ini hanya untuk kelas 7 aja? Sebenarnya iya, tapi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa belajar ini. Kalau nanti kita panjangin lagi untuk praktek di kolaborasi digital, sehari nggak selesai, Mbak Rati. Oh iya. Karena banyak sekali gitu kan ya. Ini hanya adalah salah satu contoh aja untuk memudahkan teman-teman untuk saling berbagi. Sama berbagi ilmu secara berkelompok. Ingat, berbaginya tidak boleh berbagi contekan gitu. Apalagi kalau misalnya pekerjaan rumah, tinggal aku dong minta. Nah itu jangan. Semua dikerjakan secara sendiri-sendiri. Gitu Mbak Rati. Ya, baik Bu Erna. Ini tadi ada yang bertanya nih dari Apsari Retno. Mau tanya Bu, walau kita bebas menggunakan teknologi, tetap perlu dibatasi tidak penggunaan teknologi digital itu? Pasti sangat dibatasi Mbak. Jadi contohnya nih Mbak Ratih nih, saya ini jadi orang tua nih.
Bentar saya baca komen di bawah jadi ketawa dulu, ajaib gitu ya. Iya. Itu ya dari digital gitu ya. Nih Pak Bambang. Ini contohnya saya ini kan udah jadi orang tua nih ceritanya. Kebetulan anak saya kita berikan HP secara pribadi, Mbak. Jadi kami yang mengatur, itu kan ada parental control ya, penggunaan internet. Jadi HP-nya anak saya itu sudah kami setting, sehari dia hanya bisa menggunakan berapa jam. Lepas dari itu dia sudah tidak bisa menggunakan. Jadi pembatasannya ini adalah harus kerjasama antara orang tua dan anaknya. Kalau anaknya ngeyel gimana Pak? Soalnya sudah keburu senang banget sama HP gitu. Jadi harus sadar diri juga dong kita anak ya. Jadi sehari itu tidak harus penuh dengan HP, tidak harus main game dengan HP gitu kan. Belajar yang lain itu juga bisa tanpa HP. Jadi kalau bisa ini saya sarankan buat orang tua semuanya punya dong parental kontrolnya buat anak-anak kita untuk membatasi aksesnya. Kadang kalau ada PR, kita yang dampingin Mbak, misalnya mau mencari di YouTube dan sebagainya kayak gitu, kita yang dampingin. Jadi tidak melulu HP itu diserahkan 100% ke anak-anak. Walaupun kita percaya sama anak kita ya, oh anak kita nggak ngapa-ngapain kok, saya nggak buka apapun. Jangan lupa kita juga harus tahu story-nya, harus tahu tadi chatnya dengan siapa dan sebagainya gitu. Kebetulan alhamdulillah kalau anak saya itu diajak kerjasamanya oke. Jadinya hari ini chatnya apa aja, kemudian dia mainan apa itu sudah bisa kita lihat semuanya. Jadi harus tetap dibatasi. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Bu Erna. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman viewers M-Edukasi? Sepertinya materi ini biasanya anak SD kelas 6 baru naik ke kelas 7. Jadi masih anget-angetnya Mbak. Karena di sekolah dasar itu tidak semua sekolah itu punya pelajaran komputer. IT itu belum semuanya. Jadi beberapa yang di rumah itu iya. Jadi memang beberapa di rumah banyak fasilitas laptop, kemudian isi itu banyak, tapi kadang pemanfaatannya yang belum maksimal. Jadi kita yang memberikan solusi ini, bagaimana sih pemanfaatannya dari PC, kemudian pemanfaatannya HP, pemanfaatannya laptop sendiri itu seperti apa ya, kita yang awal Mbak. Nah saya senang sekali ada informatika ini. Jadi ketika dari semester 1 sampai semester 2 ini memang isinya berkesinambungan sekali gitu. Jadi tidak begitu yang berat dan tidak melulu apa namanya tentang materi semua, tapi prakteknya juga banyak di sini. Jadi harapan saya nanti yang kelas 8 pun tahun depan kalau misalnya pemerintah sudah oke, semuanya ini informatika semua pasti asik Mbak. Karena di situ ada codingnya juga gitu. Wah, asik sekali ya Bu. Codingnya masang blog-blog gitu, tapi biar teman-teman juga bisa membuka aja dari sekarang apa sih informatika itu gitu kan. Itu diapakan kan udah jadi. Nah, sepertinya ada pertanyaan Bu dari Bambang Telik Budiharso. Bisa nggak kalau Google dokumen itu di-offline-kan? Kan kadang terkendala jaringan. Itu awalnya bisa itu Pak. Itu bisa nanti di online lagi kalau memang jaringannya sudah ada. Itu kan memang bantu aja keterbatasan apa jaringan. Kalau memang tidak bisa, misalnya itu tadi bisa sharing kirim email, itu juga bisa untuk saling melengkapi. Kalau misalnya yang sekarang itu sering kirim ke WA, belum tentu juga orang mau buka WA-nya kayak gitu kan. Bisa itu Pak Bambang. Mas Bambang, bisa, ya. Nah, baik, saya juga setuju tadi seperti yang biasanya adik-adik ini kan kalau ada dapat berita terus tinggal asal share gitu. Apalagi sekarang kan ada UU ITE tentang ini ya, penangkalan hoax ya. Jadi memang sebaiknya dicek kebenarannya dulu, kejelasannya dulu mungkin melalui website resmi atau info-info resmi lainnya. Jadi tidak asal share karena di negara Indonesia ini sudah ada UU ITE, begitu ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum tahu apa aja isinya. Jadi mungkin bisa dibuka-buka dari sekarang. Jadi sebelum terjadi salah langkah ya di Undang-Undang ITE nomor 8 tahun 2008.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi teman-teman masih bisa membuka itu Undang-Undang ITE-nya. Hati-hati loh Mbak, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah bermain sosmed itu saling tukar akun contohnya. Itu ada. Jadi ketika saling tukar akun, kemudian bisa membeli beberapa temennya, padahal bukan dirinya nih, temennya itu kan juga nanti kena undang-undang itu ya. Karena itu sebenarnya nanti itu sangat berbahaya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik semua yang di sana, tolong kalau punya akun ya jangan berbagi akunnya, apalagi passwordnya. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau tidak terima, nanti bisa ke pengadilan nih. Kayak bullying gitu. Makanya kita selalu kalau di sekolah itu stop bullying itu kan karena itu. Jadi kita Bapak Ibu guru biasanya ngawal sosmednya anak-anak juga Mbak Rati. Jadi kadang anak-anak ada Bapak Ibu guru loh kayak gitu. Jadi mereka sudah paham. Ketika di grup juga ada kita, di orang tua juga sudah ada saling kerjasama gitu. Itulah fungsinya dari masyarakat digital. Jadi saling melengkapi aja. Oh iya, baik. Ternyata kita sudah hampir 1 jam ya Bu. Sudah tak terasa sudah hampir 1 jam. Ya, terima kasih atas sharingnya tentang kolaborasi dalam masyarakat digital, Ibu Erna. Yang juga saya ucapkan terima kasih kepada para viewers setia di BPMPK_Kemdikbud yang telah mengikuti pembelajaran daring hingga selesai bersama dengan Bu Erna dan BPMPK Kemdikbud. Nah, untuk teman-teman viewers M-Edukasi, pantau terus Instagram kami untuk info pembelajaran daring berikutnya maupun info-info lainnya. Nah, yang belum follow, segera follow. Dan teman-temannya yang belum follow juga yuk diajakin follow di Instagram BPMPK_Kemdikbud. Oke, sekiranya cukup. Satu lagi, gimana Bu? Gimana Bu? Lagi. Ada pesan? Buat teman jangan lupa nyalakan rumah belajar di gawainya. Di Play Store sudah tersedia rumah belajar. Jadi masih bisa mengaksesnya di gawainya masing-masing. Silahkan nanti diinstal rumah belajar di Play Store-nya. Kemudian jangan lupa kunjungi di belajar.kemdikbud.go.id dan jangan lupa sapa di BPM di @edukasi.kemdikbud.go.id. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Bu Erna.